Tapi perhatikan baik-baik. Ada orang-orang yang menyiapkan sebelum wafatnya sehingga dijamin oleh Allah tempat kuburnya lebih luas dibandingkan dengan apa yang dia dapatkan di bumi. Saya lihat tadi lewat Raja Wali 28. Luas sekali itu. Beberapa rumah luas sekali, lebar. Tapi ada orang masuk kubur. Itu diberikan kenikmatan oleh Allah. Tempatnya lebih luas dari tempat yang pernah dia tinggali di bumi. Gak percaya nanti silahkan. Antum minta wasiat dikuburkan samping ulama yang dikenal soleh. Lihat nanti lapaknya tuh. Lihat tempatnya. Bagaimana kenikmatannya. Quran surah ketiga ayat 169 sampai 172. Saya agak cepat. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Farihina bima atahumullahu min fadlih. Maaf keluarga besar Haji Hanif. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ada orang yang saat meninggal itu dibahagiakan oleh Allah. Dilimpahkan kenikmatan tiada batas. Sampai-sampai kalau dia mampu kata Allah, dia ingin kabarkan kepada keluarga besarnya. Kamu jangan banyak nangis. Kamu jangan sedihkan aku. Perhatikan ini ayat. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jangan khawatir tentang saya. Jangan banyak menangisi saya. Kalau bisa siapkan bekal supaya cepat nyusul ke sini. Di sini lebih enak dibandingkan dengan apa yang kamu rasakan sekarang. Itu Quran. Itu Quran. Dilimpahkan bahasa Qurannya, dilimpahkan tanpa henti sampai tiada batas. Sampai tiada batas. Dan kalau mampu dia akan katakan cepat nyusul sini. Jangan banyak bersedih, jangan khawatir dengan kondisiku, di sini lebih enak. Siapa orang-orang ini? Adalah orang yang setidaknya menyiapkan 3 bekal sebelum wafatnya dan disifati 3 bekal ini oleh Allah dalam Al-Quran dengan fi sabilillah. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah. Jangan Anda duka orang yang wafat yang mendedikasikan hidupnya untuk berjuang di jalan Allah. Nah, apa fi sabilillah ini? Ternyata bukan cuma ikut aksi militer saja, tidak. Banyak sekali ruangnya. 1 kata Nabi, idza matal insanu inqata'a sa'iru amali. Memang orang itu kalau sudah wafat terputus semua potensi pekerjaannya. Sudah. Enggak bisa sholat lagi, enggak bisa puasa lagi, enggak bisa kerja lagi. Tapi Masya Allah, ada 3 yang ia siapkan sebelum meninggal, dan 3-tiganya walaupun tak mampu dikerjakan lagi, pahalanya terus mengalir. Jadi kalau nanti ini mengalir, wujudnya berupa cahaya di alam kuburnya. Berupanya cahaya, nur. Ya, bentuknya diberikan cahaya. Lalu diberikan kenikmatan oleh Allah berlimpah, dicukupkan semuanya, nikmat. Apa 3 ini? 1, dia menyiapkan sebelum pulangnya amalan utama yang melahirkan transfer pahala disebut dengan sedekah jariyah. Saya ulangi, namanya sedekah jariyah. Ini rumus cepat ya buat kita yang hidup nih. Ini beliau sudah mengajarkan tadi lewat tayangan yang kita lihat. Jadi sedekah itu ada 2. Saya ulangi, sedekah ada berapa? 2. Semua kegiatan baik kita itu disebut sedekah namanya. Salat itu sedekah. Zakat itu sedekah. Di Quran zakat disebut sedekah. Khudz min amwalihim sedekah. Dikeluarkan disebut sedekah. Innamas shadaqatu lil fuqara. Sedekah. Nah, sedekah jenisnya 2. 1 yang disebut sedekah tsabitah. Amalan tetap selesai saat hidup, pahala enggak ngalir saat wafat. Contoh, kita sholat sehari berapa? 5 kali yang fardu. Setelah meninggal kan tak sholat lagi. Nah, yang mengalir pahalanya itu yang kita kerjakan saat hidup. Selesai meninggal enggak dapat transfer pahala lagi dari sholat kita. Selesai. Itu namanya sedekah tsabitah. Tapi kalau Anda siapkan karpet untuk masjid, saya mau titip 1 keran untuk orang wudu,
Saya mau titip genteng satu saja untuk yang di masjid. Saya mau titip satu mushaf untuk dibacakan oleh anak-anak penghafal Quran. Kemampuan cuma satu. Bekal cuma 50.000. Saya belikan mushaf, saya simpan di Masjid Al-Musannif misal. Allahu Akbar, wafat orangnya. Dibaca mushafnya oleh satu jamaah yang hadir di masjid itu. Begitu dibacakan, satu huruf saja. Nun. Berlakulah hadis At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran, orang yang baca dapat langsung pemberian dari Allah 10 kebaikan. Satu hurufnya. 10 ini jangan dihitung begini. 1, 2, 3, 4 itu sedikit. 10 itu di hadis Muslim, analoginya sama dengan ke masjid dapat 25. Jarak satu keduanya 500 tahun. 2 ke 3 500 tahun. 3 ke 4 500 tahun. Ditampakkannya nanti saat sakaratul maut. Di pahala itu 10 yang disebut pahala ajrun tampaknya saat sakaratul maut. Ditampakkan oleh Allah sehingga dia senang. Saat senang itulah dia dalam keadaan tenang dicabut nyawanya sehingga dipanggil dalam keadaan yang tenang. Quran surah 89 ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul. Kenapa mutmainnah? Karena tenang diperlihatkan bagian pahalanya. Dibacakan 10 dapat. Tapi hadisnya belum selesai. Hadis Muslim, man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla adli fa'ilihi min ghairi an yankusa min adli syai'. Itu mushaf punya siapa yang dibaca tadi? Apakah punya jamaah yang baca? Ataukah ada orang lain yang nyimpan dibaca oleh yang baca? Ternyata mushafnya titipan dari si fulan, maka yang menitipkan mushaf itu yang mewakafkan disimpan di masjid dapat transferan pahala yang sama dengan yang baca. Yang baca 10, yang nyimpan mushaf 10. Coba lihat almarhum. Bukan cuma mushafnya. Berapa penghafal Quran yang diberikan perhatian oleh beliau? Berapa banyak masjid yang telah dibangunkan? Berapa kali orang ruku dan sujud di masjid itu? Berapa banyak orang wudu mendapatkan bagian dari keberkahannya? Pertanyaan terbesar saya pertama, maaf izin keluarga besar. Dari anggota keluarga yang hadir saat ini, berapa di antara yang berminat meneruskan keteladanan itu? Karena contoh pertamanya bagian keluarganya. Saya berikan kabar gembira untuk keluarga. Ini bukan ngarang-ngarang, kami belajar tafsir, belajar Quran. Jika ada anak meneruskan kesolehan orang tua, itu satu keluarga besar. 16 keluarga besar beliau, istri beliau yang mulia Hajah Syarifah, keluarga besar beliau, anak-anaknya, sampai cucunya. Kalau benar diteruskan, itu surga yang Allah janjikan, bukan surga biasa. Turun Quran surah 13 Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24, dari 8 pintu surga. Surga itu ada 8 pintunya, tengah-tengahnya tamannya, namanya Aden. Yang tertinggi Firdaus. Kalau ada anak meneruskan kebaikan orang tuanya, maka saat masuk surga itu anaknya dipanggil untuk menggandeng kedua orang tuanya. Lewat tengahnya taman indah surganya. Saya bacakan ayatnya. Jannatu adni yadkhulunaha. Ada satu keluarga besar dipanggil oleh Allah, bukan 1 2, semua keluarganya. Jadi kalau normal hisab itu kan fulan, Adi Hidayat datang, Lutfi datang, Andre datang, Andi datang. Ini tidak. Satu keluarga besar, Anif hambaku datang. Siapa mereka ini? Wa man salaha min abaihim, anaknya pertama disebut, anaknya.